Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan dimudahkan berbagai urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi. Pada hari ini kawan-kawan kita lihat tanaman hidroponik. Sebelum kita panen, insya Allah ini akan dipanen pada hari Sabtu gitu kawan-kawan semua. Dan ini tanaman kangkung yang dulu kita perlihatkan, yang pernah panen kangkung dari pangkasan, ini tumbuh dengan suburnya bagus kawan-kawan semua. Ini panen kedua. Nah, ini kita akan panen lagi dengan secara pangkas sampai 2, 3 atau 4 kali panen gitu. Nah, gitu kawan-kawan semua. Dan alhamdulillah tidak ada serangan hama atau kendala hama dari awal saya berhidroponik, menanam secara hidroponik ini. Itu paling hanya yang terkena 2 atau 3 tanaman saja seperti ini. Dalam penanaman hidroponik ini saya jarang sekali memakai insektisida ataupun pestisida gitu kawan-kawan semua gitu. Dan rahasianya kalau yang berhidroponik di luar atau di halaman terbuka atau di lingkungan terbuka gitu kawan-kawan semua, ini rumputnya jangan dibersihin sebersih-bersihnya atau semuanya gitu kawan-kawan semua. Kalau dibersihin semuanya maka hama-hama itu akan naik atau pindah langsung ke tanaman yang kita tanam kawan-kawan semua. Ini buktinya saya jarang sekali pakai pestisida atau insektisida kawan-kawan semua. Itu paling yang terkena hanya 3, 4 biji aja gitu kawan-kawan, jangan hiraukan. Dan yang bagus itu masih banyak gitu. Bagi pemula seperti saya ini yang mau berhidroponik, bertanam secara hidroponik, jadi banyak hal yang harus diperhatikan juga kawan-kawan, diantaranya air, yaitu pH ataupun ppm-nya harus terjaga. Kedua, cara penyampurannya, pupuknya yang disebut dengan abemik itu banyak di toko-toko juga banyak. Silahkan dalam pencampuran abemiknya itu juga harus sesuai takaran kawan-kawan gitu, sesuai apa yang mau kita tanam gitu. Jangan sampai tanaman yang ppm-nya yang memerlukan tinggi gitu disatukan dengan tanaman sayuran yang ppm-nya rendah gitu. Yang ketiga yang perlu diperhatikan di dalam hidroponik bagi pemula itu sistem yang kita terapkan, apa mau sistem DFT atau NFT atau yang sistem yang lainnya gitu. Jadi gimana kondisi bagi yang sering mati lampu di tempatnya, berarti kita harus terapkan sistem DFT. Sistem DFT itu apa? Yaitu sistem di mana aliran listrik atau aliran penyuplai airnya mati, itu masih tetap ada air yang tergenang gitu, jadi nggak akan mati gitu kawan-kawan semua pada tanamannya. Dan yang kedua sistem NFT yang saya terapkan ini, apabila kalau kondisinya jarang mati lampu gitu kawan-kawan semua gitu. Kalau sistem NFT bila penyupot airnya atau listriknya dimatikan, itu akan tidak akan habis airnya, tidak akan ada yang tergenang gitu di paralonnya gitu. Itu saja kawan-kawan. Terus yang perlu diperhatikan lagi bagi pemula yaitu di dalam tentang abemik, suka ada yang ingin meracik sendiri gitu. Kalau bisa kawan-kawan jangan pikirkan itu dulu, kita
beli saja yang sudah ada di toko-toko pertanian gitu, kawan-kawan, karena yang dapat pula menyebabkan kegagalan itu dalam seperti halnya kita pingin meracik sendiri dengan berbagai cara, karena meracik abemik itu atau pupuknya itu perlu takaran atau perlu perhitungan yang matang gitu kawan-kawan, tidak asal-asalan gitu, karena kalau asal-asalan ya itu bisa terjadi kerugian, yaitu diantaranya sayuran-sayuran kita ini itu akan gagal panen gitu, akan hancur gitu kawan-kawan semua. Itu pernah saya alami gitu dalam berhidroponik itu pada awalan gitu, pada awalannya kita memang memerlukan biaya gitu, biayanya ya cukup lumayan gitu. Asalnya juga saya tidak pakai seperti ini baja ringan gitu, asalnya dengan saudara ini bikin dengan bambu dulu gitu kawan-kawan, ininya meja-mejanya atau tiang-tiangnya gitu kawan-kawan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya coba gitu, terus saya kumpulkan dan dibantu juga sama saudara saya, alhamdulillah ini gitu. Nah ini saya nggak langsung banyak-banyak langsung ini gitu, saya terus pelajari dulu hidroponik. Insya Allah kalau ada rezeki atau ada rezeki tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah saya akan nambah lagi tuh kawan-kawan. Karena saya juga pikirkan kalau kita menambah tentang hidroponik berarti kita juga harus memikirkan kemana kita harus memasarkannya gitu. Nah gitu kawan-kawan, jadi jangan terburu hawa nafsu, kita pingin hidroponik langsung besar gitu bikinnya gitu. Jadi harus, kata saya tadi, satu, pikirkan biayanya, pikirkan pemasarannya dulu. Kedua, pelajari dulu hidroponiknya. Ketiga, harus tahu tentang kondisi atau keadaan di lingkungan, harus tentang keadaan. Contohnya keadaan di tempat saya ini gitu, alhamdulillah listrik itu jarang mati gitu, maka saya terapkan sistem NFT ini gitu. Terus kalau bagaimana di daerahnya yang sering mati lampu, berarti kita terapkan sistem DFT, di mana sistem itu gitu kalau mati lampu berarti mati mesin penyuplai airnya gitu, tapi masih tetap tergenang di paralonnya itu atau di juga kawan-kawan gitu. Terus keempat, kita jangan dulu beli yang mahal-mahal dulu kawan-kawan. Contohnya paralon seperti ini, saya ini murah-murah paralonnya, ada yang 45 atau 35 ribu. Kalau yang 2,5 in, yang panjangnya 2,5 meter, 3,5 meter gitu, itu harganya 35 ribu. Yang saya ini pakai yang biru-biru ini yang murah. Terus yang kalau yang 3 in itu 45 ribu. Kira pada hari ini saya sekian dulu gitu, karena kalau saya terangkan semuanya itu akan panjang sekali ya, betul panjang sekali durasinya gitu. Insya Allah nanti kedepannya saya akan sambung kembali pas insya Allah pada hari Sabtu, insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah ini akan pemanenan kangkung yang itu sama faktor yang itu saya akan videokan dan saya akan terangkan sedikit-sedikit lagi kawan-kawan semua. Dan sekali lagi bahwa saya ini bukan menggurui ataupun ahli, hanya ingin berbagi saja. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman semua itu, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan mohon maaf pula apabila ada perkataan-perkataan saya yang menyinggung dan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.